jembatan. Jadi maaf ya, struktur kayu agak-agak banyak terlambat. Tapi jembatannya insya Allah sih saya kejar ya. Soalnya kenapa, kalau struktur kayu kan udah kurang begitu relevan ya untuk dikerjakan. Tapi kan kalau jembatan eh, pasti apa? Mungkin bisa aja nanti Anda berkarir di konsultan jembatan atau di kontraktor jembatan gitu ya. Cuman kan kalau ngerjain struktur kayu, kayaknya di lapangan tuh gimana gitu ya. Tapi bukan berarti kita underestimate sebuah mata kuliah, enggak. Cuman saya ngelihat si ke apa namanya, ke keurgensian dari mata kuliah kita, yang mana sih yang harus saya duluin gitu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas, kita udah lumayan agak panjang ya. Pertama kita di sini ya, jembatan girder. Jembatan girder. Oke. Dari awal pertemuan kita udah ngebahas menghitung plat lantai, ya, dari sisi luar ke sisi dalam. Berarti kalau jembatan, kalau gedung kan dari atas ke bawah ya, tapi kalau jembatan dari sisi luar ke sisi dalam. Trotoarnya udah, lalu plat lantai kendaraan ini udah kita bahas sebelumnya, sudah ya. Lalu di bawah plat lantai ada yang namanya deck slab. Deck slab. Deck slab ini adalah semacam lantai kerja ya, kalau di pekerjaan biasa. Tapi kalau di lantai jembatan kita namakan namanya deck slab. Nah ini udah oke ya, perjalanan kita udah lumayan panjang ya, kita udah membahas 4 topik materi. Lalu apalagi nih setelah ini? Nah baru kita udah mulai struktur yang agak bawah nih ya. Pertama kita akan menghitung diafragma, lalu gelagar. Nah, oke. Nah, ini gelagar saya dedikasikan nanti ya buat setelah UTS mungkin. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah diafragma. Ya, ini yang sedang kita pelajari. Oke, nah, ya. Nah, di sini diafragma itu ada di mana? Ya, jadi oke. Kalau kita ngelihat sebuah penampang jembatan, kurang lebih bentukannya seperti ini. Ada plat lantainya, plat lantai. Oke. Lalu ada gelagar. Nah, gelagar. Oke. Gelagar. Nah, gelagar ini nggak mungkin total ke sepanjang jembatan gelagar semuanya. Nggak mungkin kan? Harus ada balok pengaku nih. Nah, balok pengaku. Nah, balok pengaku antar gelagar. Misalkan ini G1, ini G2. Nah, ini kita sebut dengan diafragma. Ya. Fungsinya emang bukan fungsi struktural ya, mirip seperti bracing ya, hanya sebagai pengaku. Tapi di jembatan posisinya sangat vital ya, sangat penting. Posisinya dia berada di antara gelagar. Nah, next seperti apa bentuknya? Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ya, karena kalau kita buat ini, kita besarkan. Nah, berarti dia akan berada di sini. Ya. Nah, ini diafragmanya ada di sini, diafragma.
diafragma. Lalu si gelagarnya di mana? Nah, gelagar itu yang ini, girder ini. Cuman kalau di gambar ini girdernya berbentuk balok komposit, ya, balok konvensional, ya. Sementara kan proyek yang kita kerjakan bentukannya precast PCI girder, maka bentukannya kurang lebih seperti ini. Gini ya. Nah, ini perbedaan dari gambar yang saya share dengan perencanaan yang sedang kita kerjakan. Lalu si deck slab ada di mana? Nah, deck slab berada di tengah-tengah, berada di sini nih, ya, si deck slabnya. Dia berbentuk precast. Precast itu jadi si betonnya difabrikasi dulu, dibikin dulu di si batching plant. Nah, ketika sudah jadi baru dimobilisasi ke lokasi kerjaan. Ya, jadi si deck slab ini berfungsi sebagai lantai kerja sekaligus sebagai backisting si deck slab itu. Nah, si deck slab bisa berupa, kalau di baja bondex ya, bondex bisa berupa precast ya. Nah, cuman yang kemarin kita simulasikan hitung adalah dari beton precast. Oke, next. Kita tentukan dulu nih spesifikasi dari si diafragma. Oke ya. Nah, di sini direncanakan si diafragmanya tebalnya adalah 20 cm, tingginya adalah 125 cm. Nah, oke, berarti bisa kita sketsakan bentukannya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, si tebalnya adalah 20 cm, lalu tingginya 125. 1,25 meter ya. Berarti di sini 1,25 meter. Sementara ininya si tebalnya hanya 20 cm atau 0,2 meter. Berarti dia slim and fit. Dia agak-agak ramping ya. Agak-agak ramping. Nah, seperti ini. Oke. Lalu memiliki panjang sebesar 105. 105. Nah, berarti panjangnya sebesar 105 cm atau konversi ke meter menjadi 1,05 meter. Nah, dapat dari mana nih 1,05? Ntar saya simulasikan. New slide. Nah, jadi si girder bentukannya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, lalu ini ada girder kedua. Sorry, agak-agak berantakan. Ini girder kedua. Oke lah, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita tentukan berapa sih jarak antar girdernya. Jarak antar girdernya kita lihat materi kita sebelumnya nih. Misalkan kalau nggak salah jarak antar girdernya, ntar saya buka dulu. Kalau nggak salah 1,4 ya. Kalau nggak salah dia 1,4 meter. 4 meter. Ntar saya cari dulu filenya. Oke, belum kebuka. Oke, supaya lebih mudah kita coba cari di sebetulnya si tebal girder tuh berapa sih? Kan kita harus tahu dulu nih si tebalnya berapa sih. Ini kita harus tahu nih si untuk mencari kan si
diafragma posisinya di sini ya, sisi luar ya. Jadi si diafragma kan posisinya ada di sisi yang, nah nggak kebuka. Oke, kita cari dulu nih spesifikasi si girder sih. Dia punya ketebalan berapa sih si girdernya? Ntar masih dibuka. Oke. Nah, kan diafragma kalau kita buat kurang lebih ada di sini ya. Oke. Buat tahu, supaya tahu berapa sih panjang ini, kan tadi tertulis langsung aja 1,05 ya, 1,5. Kalau ini kan kita bisa perencanaan ya, tapi kan kalau ini harus sesuai dengan kondisi lapangan. Dapat dari mana 105? Nah, ini kan adalah panjang sisi dalam dari girder ya, panjang sisi dalam dari antar girder. Nah, sisi dalam antar girder, sementara jarak antar girdernya berapa? Kita lihat di tugas kita yang paling awal. Oke, di sini sebentar saya share. Window. Nah, ini ya data kita yang awal dulu. Nah, jarak antar girdernya diketahui sebesar berapa ini? Kekecilan. 140 ya, atau 1,4 ya, 140 atau 1,4. Oke, kita balik lagi. Berarti jarak antar girdernya diketahui sebesar 140 ya. Nah, berarti di sini lebarnya adalah sebesar 140 cm. Nah, sekarang supaya tahu berapa sih lebar dalamnya, kan kita harus tahu dulu nih, berapa lebar ini. Ini berapa? Ini berapa lebarnya? Supaya kita bisa, sisi luarnya kita dapat nih, ini berapa. Oke. Nah, cara untuk mengetahui, kita pakai ukuran girder berapa. Nah, kita buka katalognya produsen girder. Oke, kita buka katalognya produsen girder. Di sini sudah saya siapkan dari 2 vendor. Nah, pertama dari Nah, oke. Nah, di sini saya ada 2 buah katalog. Yang satu punyanya Wika. Sini Wika Kobe ya. Wika Kobe. Kalau bentangnya 30 meter, kita pakai girder ukuran berapa? Kita cari di katalognya. Nah, di sini ada macam-macam nih, ada rail, ada U-ditch, ada box cover dan lain sebagainya. Ada PCU, nah I girder. Nah, I girder, PCI girder. Oke. Nah, ya. Untuk di sini nggak dijelaskan ya kalau kita bentangnya ada berapa nih. Nah, di sini ada beberapa kita di oke, sorry. Adanya di sini nih. Bentang kita ada di berapa? Nah, oke, bentang kita ada di berapa? Ya, ada di berapa bentang kita? Oke, berarti kita ada di bentang 30 meter nih. Ini spannya ada 30 meter. Berarti kita bisa menggunakan, kita lihat di sini, oh ada di sini nih. Berarti kita gunakan PCI girder dengan ketinggiannya 160 cm. Berarti kita pakai PCI girder yang ini 160. Kalau bentangnya 200 meter, kalau bentangnya 50 meter nih, ada di mana? Oh, 50 meter berarti kita pakai yang paling besar nih. PCI girder dengan dengan tinggi 210. Nah, ini cara untuk menentukan
kita pakai tipe girder yang mana. Nah, ini udah ada fabrikasinya nih. Sorry, ada standarnya. Ada yang H-nya 90, ada 125, 160, 170, dan 210. Bentang kita ada berapa? Kita buka slide kita yang dulu. Oke, ternyata bentang kita adanya di angka materi ketiga. Nah, bentang kita ada di 30 meter nih. 30 meter ya. Nah, kalau 30 meter berarti kita pakai PCI yang tadi itu berapa? 160. Ya. Kita pakai yang 160. Oke. 160. Nah, di sini kalau si Wika kalau bentangnya 30 meter, berarti kita pakai PCI yang 30 meter ada di sini nih, ya. Jadi untuk bentang 24 sampai 31 meter, nah kita pakai girder yang tingginya 160 cm. Nah, ini kalau kita pakai Wika nih, ya. Kalau pakai Waskita kayak gimana? Nah, kalau pakai Waskita berarti kita ini sama ya, si Waskita juga punya katalognya. Ini dari Waskita beton precast yang katanya mau bangkrut tapi nggak bangkrut. PCI girder. Nah, di sini ada beberapa tipe 1, 2, 3, 1, dan 2. Ya. Oke, kalau bentangnya 30 meter, kita pakai ukuran berapa? Nah, kalau pakai si Waskita tadi, kita bisa menggunakan yang H-nya 160, tapi kalau kita menggunakan Waskita, kalau spannya 30 meter, kita gunakan yang 170. Jadi, tingginya beda 10 cm nih antara Waskita sama si Wika. Gitu. Oke, nah ini cara menentukan tipe girder yang kita pakai. Nah, sebenarnya tujuan kita apa? Tujuan kita mencari kalau kita pakai girder yang 170 atau 160, si tinggi badannya berapa? Si lebar badannya berapa? Nah, kalau si Waskita lebar badannya itu 250. Mana di sini nggak tertulis ya. TW1 TW1-nya TW1 kalau e-girder. Oke, kalau pakai Waskita kita si tebal badannya adalah 200 cm atau 20 cm. Kita lihat kalau si Waskita berapa. Si Waskita T-nya adalah ini ya. Kalau tadi TW si Waskita, tapi kalau si Wika dia dia ada di sini nih, 18. Kita lihat bentangnya ada di mana? Bentangnya ada 30. Nah, kita pakai girder. Kalau kita pakai Wika pakai yang tingginya 160, tapi kalau kita pakainya si Waskita pakai yang 170. Oke. Kayaknya paling irit ada di Wika. Nah, berarti kita gunakan si Wika. Wika dengan T-nya 18 cm. Oke, berarti di sini berarti di sini si T-nya sama dengan 18. Oke, berarti untuk mencari untuk mencari lebar dalamnya 1,4 140 cm. Itu lebar dalam sama dengan 140 dikurangi
setengah dikali 18, karena ada di sini ya. Sementara si 1,4 kan berada di tengah-tengah 18. Setengah dikali 18 dikurang setengah kali 18. Kurang. Berarti sama dengan 140 dikurang 18. Maka ini hasilnya harusnya 2, 3, berapa ini? 10 dikurang 8? 2 ya. Nah, 122. 122. Nah, berarti ini harusnya bukan 105 tapi 102. Oke, kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Udah. Kita tentukan pakai tulangan apa. Seperti biasa ya, kita pakai FC berapa ini? Trial and error. Kita bisa aja pakai FC-nya 25 bisa, kita pakai FC-nya 29 bisa. Nah, kebetulan di sini direncanakan FC-nya adalah 30. Berarti kita menggunakan FC 30. Nah, lalu kita pakai tulangan FY berapa? FY 400, berarti kita menggunakan U24. Oke, lalu tulangan kan ada 2. Ada yang tulangan pokok, yang ini ya, yang melintang sana. Melintang. Yang memanjang. Ini tulangan pokok yang memanjang. Lalu ada tulangan sengkang. Tulangan sengkang berarti tulangan yang cincinnya, sengkangnya. Nah, ini kita rencanakan menggunakan, di sini U400 berarti U40 atau U39. Ya. Oke, berarti di sini menggunakan U40. Tapi kalau si tulangan sengkang kita menggunakan U24. Oke, kita tentukan si berat jenis betonnya. Saya rasa ini udah common, udah umum. Nah, next. Nah, lalu kita si diafragma ini tidak menahan beban nih, ya, tidak menahan beban. Dia hanya menahan beban yang diakibatkan oleh berat sendiri, ya. Berat sendiri ini. Nah, berat sendiri. Nah, berarti udah ketahuan ini saya rasa WU akibat berat sendiri. B kali H kali berat jenis beton, ini adalah beban meratanya. Lalu WU-nya dikalikan dengan 1,3 yaitu faktor beban. Nah, kita cari berapa sih reaksi yang terjadi pada titik gelagar 1 dan gelagar 2. Ini RA, ini RB. Nah, ini reaksinya berapa kalau kita kasih beban merata. Beban meratanya terdiri dari berat sendiri. RA sama RB-nya berapa? Nah, ini udah ketahuan, cuman kita rubah di sini ya. Harusnya bukan 1,4 tapi 1,22. Ini banyak yang miss. 1,22. Oke. Saya rasa ini nggak ada masalah sampai ketahuan akhirnya tulangan yang ini kan adalah tulangan utamanya Romax digunakan tulangan diameter 19, jarak 50. Sebentar ini untuk tulangan geser. Kalau untuk tulangan utamanya tulangan sengkang Romax. Syarat Romax digunakan diameter 19. Nah ya, ini untuk cara menghitung tulangan ya saya jelaskan masih berkali-kali, nggak terlalu masalah. Nah, ketemulah bahwa kita akan menggunakan tulangan yang sengkangnya diameter 8, jarak 75. Ternyata sengkang. Lalu si tulangan utamanya 2 kali diameter 19. Oke, ini nggak terlalu sulit ya, sudah berkali-kali saya jelaskan. Next, selanjutnya si girdernya udah selesai nih ya. Berarti
langkah selanjutnya kita merencanakan yang namanya girder itu sendiri nih. Si diafragmanya kan udah nih, ya, diafragmanya udah. Nah, berarti langkah selanjutnya kita akan merencanakan girder itu sendiri. Sebentar. Oke, si diafragmanya udah. Sekarang kita mulai sedikit overview dulu nih girder yang akan kita rencanakan seperti apa. Oke, kita geser ke slide lain. Nah, di sini kalau kita tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa tipe girder ya, ada yang dari Waskita, ada yang dari Wika, ada dari PPI Pacific Press Trust Indonesia. Oke, nah di sini saya sedikit jelaskan tentang spesifikasi dari girder. Spesifikasi dari girder. Slide nomor 7. Nah, di sini diketahui kok jadi yang ini. Oke. Diketahui bentang dari girder yang kita rencanakan adalah sebesar 30 meter. Lalu jarak antar girdernya atau S-nya, sini adalah S, ya. Nah, ini jarak antar girdernya adalah 1,4. Lalu direncanakan plat lantainya tebalnya 20 cm. Jadi di sini tebalnya besar 20 cm. Oke, lalu direncanakan ada overlay aspal, ya, aspalnya 10 cm juga ketebalannya harusnya 5 cm juga udah cukup. Oke, lalu ada air hujan. Nah, kita rencanakan menggunakan beton prategang atau beton pre-stress ya. Beton pre-stress dalam artian si beton itu difabrikasi dulu di pabrik beton. Oke, nah ini mau ada berat jenisnya. Beton prategang adalah sekian, 25,5 kN per meter kubik. Lalu ada beton bertulangnya 25. Lalu ada beton biasa tanpa tulangan adalah 24 kN per meter cube. Lalu ada aspal, lalu ada air hujan. Oke, ini spesifik gravity shape. Di sini kita mesti paham ya, ada yang namanya specific gravity atau SG, ada yang namanya density. Nah, density. Nah, ini kalau ini ada perbedaan yang besar. Kalau specific gravity itu pure material, tapi kalau density itu dia diasumsikan ke dalam apa ya namanya, air gitu ya. Jadi diasumsikan semua rongga terpenuhi density, makanya density cenderung lebih besar. Nah, kalau specific gravity itu dia jadi kalau kita taruh misalkan pasir atau batu, specific gravity, nah ini berapa nih meter per kubiknya, kilogram per meter kubik. Tapi kalau density kita asumsikan nggak ada rongga lagi, udah penuh semuanya. Nah, ini berapa kilogram per meter cube. Jadi ada dua buah pengertian ya, kalau ada yang namanya specific gravity, ada yang namanya density, atau kalau di translate gas dua-duanya sama ya, massa jenis. Oke, ini sedikit overall. Nah, kita spesifikasi dari girdernya nih kita tentukan. Nah kita tentukan. Di sini kita menggunakan katalognya dari bukan Waskita, bukan Wika, tapi dari Waskita ya. Soalnya di sini kita
H-nya adalah 170. Oke. 170. Saya stop sharing dulu. Share entire screen. Di sini ada katalognya UAS kita. Lalu di sini ada spesifikasi dari girder. Oke. H2, H1, H4. Ini yang sebelah sini PowerPoint adalah hasil terjemahan dari katalog dari produsen nih ya. Di sini total tingginya karena kita spannya adalah 30 ya. 30 maka kita gunakan yang H170. H170. Nah, tapi kan si girder ini bentukannya agak-agak aneh nih, agak-agak unik nih ya. Bukan pure kotak kayak gini ya, tapi ngebentuk huruf I. Ngitung inersianya kayak gimana kalau bentukannya kayak gini? Makanya si girdernya harus kita terjemahkan. Nah, di sini hasil dari terjemahkan, hasil dari girdernya kita bagi-bagi ya. Oke. B4, oh sorry, Wika mungkin ya di sini ya. Wika mungkin di sini. 170. 170 kita bentangnya ada di sini 30 meter. 30 meter, 30 meter. Oh, sebenarnya kita bisa nih pakai yang 170 juga bisa nih. Ya, 170 sebenarnya agak-agak overstruktur tapi nggak apa-apa kita pakai yang H-nya 170. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Oke. Nah, si Wika punya standar kayak gini ya. Oke, kita lihat bagian puncaknya top W. Nah, top W atau kita sebut B, sorry, kalau top W berarti di sini B2 ya, B2. Nah, berarti di sini 80. Berarti kita B2-nya adalah 80. Ini adalah kalau di si kalau lihat dari katalog berarti ini adalah top W. Lalu ada H1, H1 tidak dijelaskan. H-nya ada 170. Lalu lebar bawahnya di sini B6. B6-nya adalah top bottom. Top bottomnya di sini si UAS kita sebutkan top bottomnya ada di bottom W-nya ada di 70. Oke, kita masukkan di sini berarti dari katalognya Wika kita akan menemukan data B2 yang ini. Lalu kita akan temukan nilai H1. Kita akan temukan nilai T. T berarti di sini adanya di B4. B4 lalu 1, 2, 3 sama top W 1, 2, 3, 4. T-nya udah, bottomnya 70. Ini top W-nya 80, 70. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kok cuma ada 3 kita ketemu. Lalu lebar B4 udah. B4 ada di T. Ini udah. Lalu bottom W. Oh, ada di B6. Oke. Berarti dari katalognya si Wika, kita akan menemukan kriteria yang B2, B4, dan B6, dan H. Ya. Nah, selebihnya berarti kita harus cari data lagi yang lainnya. Ya, kita harus terjemahkan lagi dari gambar-gambar yang ada. Kita harus klarifikasi lagi ke produsen.
ini kemiringannya berapa, B3-nya berapa, H2-nya berapa, H3-nya berapa. Ini harus ditanyakan kembali. Oke ya. Oke. Nah, ini dari spesifikasi girdernya. Next, setelah girdernya kita udah ketahuan spesifikasinya, jadi si tinggi girder yang akan kita pakai ya akan tergantung dengan bentang jembatan rencana kita. Contoh bentang jembatannya cuma terdiri dari 2 modul misalkan. Nah, misalkan kita misalnya buat jembatan hanya untuk orang, untuk pejalan kaki ya, pejalan kaki. Sini ada pier. Nah, baru di sini tangga, sini jalan misalkan ya, sini jalan. Oke, kita buat cuma pejalan kaki terdiri dari 2 nih. Ini turun ke bawah. Ini pilarnya, ini jalannya. Ternyata lebarnya cuma L-nya cuma misalkan 12 meter nih. 12 meter. Maka kita cari nih kalau 12 meter kita pakai PCI yang mana. Jadi kita pakai, lihat di sini 12 meter ada di sini nih. Oke, berarti kita pakai PCI H90 ya, karena dia bentangnya cuma 12 meter per segmen. Kecuali kalau ini dia nggak ada, si pier-nya nggak ada nih, si pilar tengahnya nggak ada, pure langsung 24. Ini tangganya nih, nah, ini baru jalan. Nah, langsung dia 24 meter. Kalau 24 meter berarti kita pakai dengan PCI 160. Kalau lebarnya sininya adalah 24. Gitu. Nah, gitu mungkin kalau untuk menentukan spesifikasi girder yang akan kita pakai. Jadi semuanya ini adalah produk-produk fabrikasi, sudah ada standarnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sebelum kita ngelangkah lebih jauh? Nggak ada? Oke. Nah, girdernya sudah kita tentukan nih. Girdernya udah kita tentukan. Lalu spesifikasinya kita pastikan lagi ya. Pastikan lagi. Nah, rencananya kita akan menggunakan mutu beton yang K500 ya, K500. Kita cek lagi di Wika dia mutu betonnya K berapa. Di sini mutu betonnya dijelaskan apa enggak ya? Mutu betonnya on bridge SNI. Sini PCI beam spacing, beam support. Kita pakai PCI yang ini ya, 170. FC-nya 40 nih, FC 40. Tapi kalau dikonversikan menjadi K500 kita cek. Nah, kalau si katalognya si Wika ya, dia FC-nya adalah FC 40 ya. FC 40. Berarti di sini sini udah ada nih. FC 40 berarti kita menggunakan FC yang 40. Nah, berarti nggak pure K500 ya. Cuman kalau di spesifikasi dari si Wika-nya adalah FC 40. Nah, ini adalah mutu beton yang dipakai. Oke, ini kuat tekan betonnya udah FC 40. Modulus elastisitasnya pakai rumus. Angka Poissonnya yang standar. Modulus gesernya, koefisien tegangan tarik. Nah, kalau di sini karena pre-stress ya, pre-stress dia di dalam girder dia sudah ada tulangannya.
sudah ada tulangannya. Ya, dia ada tulangannya di dalamnya. Ya. Oke. Lalu di sepanjang girder juga kalau kita buat sectionnya, misalnya di panjang girder, di sini dia ada strain. Dia ada sebuah lubang untuk meletakkan seling baja, ya, seling baja. Nah, kalau kita buat potongan melintangnya, ini slide. Ya, nah, ini adalah penampangnya. Tapi kalau kita buat potongan melintangnya, misalkan seperti ini, nah ini adalah selebar 30 meter. Sini ada 30 meter. 30 meter. Nah, di sepanjang bentang si girder, dia ada yang namanya strain ya, atau kita seling baja nih. Berapa jumlah seling bajanya saya kurang paham ya, nanti saya cari dulu. Tapi dia posisinya seperti ini, lubangnya sini. Nah, lubangnya itu dia turun. Nah, ini fungsinya ketika dia girdernya lebih dari satu, dia akan si seling baja ini ditarik di strain. Nah, ini kan nyambung ya terus ya. Ini dilakukan strain penarikan. Jadi kalau di tengah bentang dia ada di atas, nah, tapi kalau di ujung batang ada di atas, tapi kalau di tengah bentang dia posisinya ada di tengah. Nah, tapi kalau di ujung bentangnya lagi, dia posisinya di tengah bentang, dia posisinya akan berada di bawah. Nah, ini namanya strain. Nah, ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau cuma satu, harusnya enggak, strain ini enggak perlu diaplikasikan. Nah, di sini ada beberapa spesifikasinya. Tegangan izin beton saat penarikan. Ini yang diizinkan adalah 0,6 dikali kuat tekan beton saat keadaan awal. Di sini ketika belum dilakukan stressing ya, dia kuat tekan yang diizinkan adalah sebesar 33,2 megapascal. Lalu saat ditarik, tegangan tekan yang diizinkannya berapa? Nah, ada 19,2. Lalu tegangan izin tariknya 2,32. Oke. Next, di sini strainnya nggak dijelaskan, harusnya ada spesifikasinya. Strainnya diameter berapa, kuat tariknya juga berapa. Oke, ini kuat plot lantai jembatannya pakai K300. Lalu kuat tekan betonnya menggunakan FC 25 ya. FC 25 ya. 24,9. Maka kita bulatkan menjadi FC 25. Nah, ini kalau yang ini buat si gelagar. Nah, tapi kalau yang ini untuk plat lantai. Oke, next kita hitung. Nah, ini ada strain kabel ya. Tadi udah saya jelaskan bahwa pada girder terdapat kabel seling nih di tengah-tengahnya nih ya. Ada strain kabel. Nah, di sini adalah spesifikasinya. Ini dapat dari Wika juga. Nah, ini jenis strainnya adalah 7 wire super strain ASTM E416 grade 270. Nah, berarti si jumlah kabelnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 buah strain. 7 buah kabel seling. Nah, di sini ada spesifikasinya nih. Tegangan lelehnya, kuat tariknya, lalu diameternya. Nah, diameternya adalah 12,7 mm. Berarti dia menggunakan diameter setengah inch ya. Jadi setengah inch dia terdiri dari
eh, kabel seling baja, ya diameternya setengah inch, ya cukup kecil sih harusnya, cukup kecil, ya setengah inch. Lalu luas penampangnya, beban putusnya, jumlah kawatnya. Nah, satu seling ada kawatnya ada berapa? Di sini jumlah kawatnya ada 19 kawat. Lalu diameter selubungnya ada 84. Berarti kan si strain itu perlu ada tempatnya kan. Nah, di lubangnya berapa? Lubangnya di idealnya adalah 84 mm. Jadi ini adalah lubangnya. Lubangnya diameternya adalah 84 mm. Lalu si diameter strainnya adalah 12,7. Berarti cukup kecil, dia ada di sini nih, kecil. Dia hanya setengah in. Jadi dia hanya 12,7. Yes, spare-nya lumayan banyak nih untuk si strain ini bisa bekerja. Oke, beban putusnya sekian. Lalu modulus elastisitasnya standar. Tipe dongkrak VSL 19. Nah, yang dimaksud VSL 19 di ujung ini kan perlu dilakukan penarikan ya. Nah, ini ditarik. Nah, ini tipe dongkrak yang dipakai VSL 12 ya. Ini proses penarikan kita sebut dengan stressing. Oke. Nah, setelah itu ini adalah spesifikasi dari strainnya. Lalu baja tulangannya berapa? Nah, di sini digunakan U32 dan U24 ya. Jadi untuk tulangan yang longitudinalnya menggunakan U32, berarti kan di sini di dalamnya ada tulangan ya. Nah, ini menggunakan U32, sedangkan si sengkangnya menggunakan U24. Oke. Lalu spek apa lagi yang harus kita dapatkan? Nah, lalu penentuan lebar efektif plat lantai. Ini ya, saya rasa oke lah, ini nanti saya jelaskan di minggu depan. Lebar efektif plat lantai, lalu nah dari ukuran yang tadi nih, nah dari ukuran yang ini ya, nah, dari ukuran yang ini, sebentar saya copy. Dari ukuran ini, sebentar, kita bisa menentukan berapa sih titik berat dan berapa inersianya. Nah, ini dasarnya adalah dari dimensi strain. Dimensi balok pre-stress. Nah, okay. Nah, di sini kita bisa tentukan titik beratnya ada di mana, ya. Bla 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 bla. Ini agak-agak panjang. Setiap titik berat, misalkan titik 1, kita tentukan titik beratnya ada di sini. Titik 2, titik beratnya ada di mana? Nah, ujung-ujungnya kita ketemu titik beratnya ada di titik sini nih. Nah, rumusnya adalah ini nih, luas penampang, jarak terhadap sumbu Y, jarak terhadap inersia momen, segala macam. Ya. Nah, ini kita bisa menentukan titik beratnya ada di sini. Oke, lalu inersia penampangnya ada berapa momen inersianya? Berarti inersia momennya adalah 0,034. Ya. Jadi ini ada dua buah inersia arah X dan inersia arah Y. Yang arah Y-nya adalah 1,25, tapi arah X-nya adalah 0,03. Letak titik beratnya juga udah ketahuan, berarti ada di koordinat 1,03. Berarti dari sini naik sebesar 1,03. Nah, ini cara menentukan titik berat dari gelagar. Next, momen inersianya juga sudah bisa ketahuan dari dimensi gelagar tersebut. Ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk teknik jembatan. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Halo, suara saya terdengar? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, ya. Ini sekian dari saya pada kuliah teknik jembatan ini. Jadi setelah kita melakukan perencanaan plat lantai dan backslab, selanjutnya adalah menghitung diafragma dan gelanggar. Diafragma saya rasa nggak ada yang aneh ya, hanya begitu aja, hanya beban sendiri. Nah, tapi kalau gelanggar karena bentukannya agak aneh, lalu ada kaitannya dengan third party yaitu pabrikan, maka kita harus sesuaikan dengan standar yang dikeluarkan oleh pabrikan. Oke, mengenai kita pembebanan di gelanggar ini kan harus kita cek ya perhitungannya apakah aman apa enggak. Lalu kondisi beban lalu lintasnya juga harus kita hitung. Untuk materi tersebut nanti akan saya sampaikan pada pertemuan kita nanti setelah UTS. Itu aja ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi jam setengah jam dari sini ya, pukul 10 untuk mata kuliah teknik gempa dan struktur bangunan. Oke ya, gitu aja ya. Saya cukupkan sekian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.